Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 761. Ayo cepat dan pergi ke depan. Ini hampir giliran kita. Simon dan Lilian bergegas ke depan aula tanpa malu-malu, berharap ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mereka mulai membayangkan adegan di mana Nenek Yates tersenyum lebar saat menerima hadiah mereka. Berikutnya adalah sepasang vas porselen antik dengan sejarah yang membentang 500 tahun. Ini terbuat dari kiln resmi pada zaman kuno, dan sangat berharga. Jika seseorang mengumpulkan pasangan, nilainya akan meroket. Tuan rumah terus membacakan daftar. Tania Yates dan Leighton Luff berdiri dan dengan hormat memberi selamat kepada Nenek Yates. Kami berharap kamu memiliki keberuntungan yang menyebar melintasi lautan dan hidup selama pegunungan. Nenek Yates memasang senyum lebar yang tidak bisa ditutupi. Dia memberi isyarat kepada tuan rumah untuk membawa sepasang vas bunga di depannya. Dia menatap mereka lama, mengangguk setuju. Oh, Tania, kamu terlalu manis. Tentu saja. Aku akan melakukan apapun untuk memuaskanmu. Tania Yates sambil tersenyum lebar. Kerumunan bertepuk tangan atas pertukaran mereka. Hadiahnya mungkin yang paling berharga di antara semua hadiah. Pemandangan itu mengejutkan Simon dan Lilian. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa mereka masih memiliki secercah harapan. Nenek Yates mengatakan bahwa dia menyukai barang antik, dan Cynthia Zimmer mengatakan bahwa hadiah mereka adalah satu. Mungkin ada kesempatan untuk membuat Nenek Yates bahagia. Tapi sekarang Tania Yates telah mengeluarkan vas porselen yang begitu mahal, hadiah Simon dan Lilian kemungkinan besar tidak akan menonjol lagi. Menurut Cynthia Zimmer, hadiah mereka hanya seukuran telapak tangan. Seberapa berharganya benda itu? Simon dan Lilian bertukar pandang. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama di kepala mereka, dan itu adalah untuk mengambil kembali hadiah mereka. Tetapi pada saat ini, tuan rumah sudah melanjutkan membaca daftar melalui mikrofon. Hadiah selanjutnya dari Simon Zimmer dan keluarga Lilian Yates. Hah? Tuan rumah sedikit membeku ketika dia melihat nama-nama itu. Dari atas panggung, dia otomatis mengalihkan pandangannya ke arah Simon dan Lilian. Tatapan orang banyak mengikutinya dan beralih ke keduanya juga. Tidak yakin apa yang harus dilakukan di bawah tatapan panas dari kerumunan, mereka sangat cemas sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan rumah membuka kotak hadiah kecil seukuran telapak tangan. Setelah melihat hadiah di dalamnya, dia membeku sekali lagi. Dia ragu-ragu sejenak. Hadiah Lilian Yates dan Simon Zimmer adalah sebuah bola lumpur. Tuan rumah segera menunjukkan hadiah di tangannya kepada orang banyak. Saat semua orang melihat bola lumpur, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hadiah di dalam kotak tampak sangat kusut seolah-olah itu adalah buah kering. Ada juga cetakan yang terbentuk pada bola. Itu tampak menjijikkan dan memancarkan bau busuk yang samar. Tuan rumah melemparkan kotak itu ke tanah, penuh dengan penghinaan. Maaf, ada apa ini? Ini bukan kapur barus kan? Puff, hahaha. Di sana dan kemudian, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Itu benar, ini adalah kapur barus. Ini dia. Cetakan dan sedikit bau busuk, itu pasti kapur barus. Simon Zimmer dan keluarganya membawa sesuatu seperti ini sebagai hadiah. Apa artinya ini? Pada saat ini, Simon dan Lilian tidak ingin apa-apa selain membanting kepala mereka ke tanah. Ternyata, ada hal-hal yang lebih memalukan yang bisa terjadi. Bab 762. Kau. Nenek Yates gemetar karena marah. Mengapa Mandy Zimmer dan keluarganya memberiku cetakan bola lumpur? Apakah mereka mengejekku karena masih hidup pada usia ini? Kakak, kau tidak perlu memberi Nenek Yates apapun jika kamu tidak mau. Jika kamu tidak punya uang, apapun akan lebih baik daripada ini. Bahkan buah-buahan saja sudah cukup. Tania Yates terdiam.
Pada awalnya, dia ingin membantu saudara perempuannya dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Lilian. Tapi Nenek Yates sudah gemetar karena marah, dan Tania tidak berani memprovokasi wanita tua itu lebih jauh. Lilian Yates sangat ingin membanting kepalanya ke lantai. Semuanya akan baik-baik saja jika dia dan suaminya tidak berjalan di depan. Tapi mereka melakukannya, dan mereka menjadi pusat perhatian di seluruh aula, dan kemudian memberikan sesuatu seperti ini. Memalukan. Tidak hanya untuk pihak keluarga ibunya tetapi juga untuk Bakwood. Tidak, seluruh Southlight. Aku seharusnya tidak datang. Ini semua salah Harvey. Pria ini selalu melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Dia mengacau dengan memilih hadiah seperti ini. Lilian sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Kerumunan tidak bisa berhenti tertawa. Zimmer lainnya juga melontarkan tatapan jijik pada pasangan itu. Kotoran akan selalu menjadi kotoran, kemanapun mereka pergi. Simon dan Lilian pasti sedang melamun jika mereka berencana untuk berpegang teguh pada keluarga Yates untuk naik ke peringkat masyarakat. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki wajah setelah melakukan sesuatu yang memalukan ini? Akan lebih baik bagi mereka untuk keluar dari Bakwood sesegera mungkin. Pada saat ini, Finn bangkit dari tempat duduknya. Tuan rumah melihat ini dan mengumumkan saat dia memegang hadiah Finn. Cucu keluarga Yates, Finn Yates, menghadiahkan kristal penyembuhan. Kristal ini memiliki latar belakang yang bagus. Dikatakan sebagai jenis kristal khusus dan dapat membantu menyembuhkan sakit kepala serta gangguan rematik untuk orang tua. Finn Yates tersenyum dan berkata, "Nenek, aku berharap kamu memiliki tubuh yang sehat dan hidup selama ratusan tahun. Aku mendapatkan ini dari keluarga kaya di Walsing. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa orang tua menyukai hal-hal seperti ini. Ini akan baik untuk tubuhmu jika kamu memakainya terus-menerus. Aku tidak bisa memberimu sesuatu yang berharga untuk saat ini, tapi aku tetap berharap kamu sehat." Kerumunan menghela nafas dengan tajam pada kata-katanya. Lihat. Sekarang, ini adalah kesetiaan. Apakah kamu tidak tahu? Kristal penyembuhan ini pernah dilelang sebelumnya. Harganya bernilai ribuan dolar. Hal-hal seperti ini biasanya memiliki harga tetapi tidak ada pasar untuk itu. Seseorang yang berpengalaman dalam lelang menjelaskan. Mereka biasanya beredar di antara keluarga kaya. Jarang bahkan melihatnya di depan umum. Kerumunan mendidih dengan kegembiraan. Ini adalah hadiah yang disiapkan dengan hati-hati. Harganya juga tidak murah. Dibandingkan dengan Simon Zimmer dan bola lumpur keluarganya, perbedaannya sangat mencolok seperti siang dan malam. Nenek Yates segera mulai berpegangan pada hadiah itu. Dia sangat menyukainya. Dia kemudian memelototi Simon dan Lilian, dan meludahkan. Apakah kau melihat itu? Ini adalah hadiah. Bahkan jika tidak ada biaya, aku tetap menyukainya. Karena itu disiapkan dengan hati-hati untukku. Lihatlah sampah yang kau berikan padaku. Simon dan Lilian gemetar di sepatu bot mereka. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka hanya berdoa agar perjamuan berakhir dengan cepat sehingga mereka bisa keluar sesegera mungkin. Harvey York tidak mengatakan apa-apa saat kotak hadiah itu terlempar ke tanah. Ini diberikan kepadanya oleh Sane Naiswell, tetapi dia tidak pernah mengintip ke dalam sebelumnya. Bab 763. Mandy memandang Harvey dan berjalan ke arahnya, terengah-engah. Dia berseru pelan. "Harvey, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu terus menatap kotak hadiah? Bunga tidak akan tiba-tiba muncul hanya dengan melihatnya, kan?" Harvey York mengerutkan kening dan menjawab. "Kamu tidak mengerti. Master Naiswell memberiku ini sebelumnya. Itu pasti berharga." Mandy Zimmer tertawa. "Menurutmu, siapa Master Naiswell?" "Baiklah, katakanlah pria itu memandangmu karena kamu tahu cara menilai barang antik. Tapi mengatakan bahwa dialah yang memberimu ini, siapa yang kamu candai?" Acara pemberian bingkisan pun berlanjut. Bahkan Alex Swift dan yang lainnya menyiapkan hadiah mereka. Tentu saja, hadiah mereka tidak semewah yang lain, hanya kaligrafi dan lukisan biasa.
Namun, mereka semua adalah pejabat pemerintah. Bagi mereka untuk menghadiri perjamuan sudah merupakan hadiah terbaik yang bisa mereka tawarkan. Nenek Yates tidak akan berani meminta lebih dari mereka. Tuan rumah berpengalaman dan bisa membaca situasi, membual tentang kaligrafi dan lukisan. Terakhir, Keit Yates berjalan dengan kotak hadiah di tangannya, tersenyum. Ibu, aku tahu bahwa ada sesuatu yang selalu kamu inginkan. Aku sudah menyiapkannya untukmu di sini. Nenek Yates mengambil kotak hadiah dan membukanya. Dia melihat palet gelap mengeluarkan sedikit aroma lembut. Ini, tonik paru otentik Naiswell. Seru Nenek Yates, penuh keterkejutan. Betul sekali. Keit Yates menjelaskan. Semua orang tahu bahwa keluarga Naiswell menemukan peninggalan kuno secara tidak sengaja beberapa lusin tahun yang lalu berisi resep dan beberapa palet kuno, tonik paru otentik yang legendaris. Melalui penelitian, terbukti membersihkan paru-paru dan menghilangkan gangguan rematik, membersihkan hati, dan meningkatkan penglihatan. Palet juga sangat efektif. Gejalanya berkurang saat obat mulai bekerja. Bahan-bahan dari tonik paru otentik juga sangat berharga, sehingga keluarga Naiswell dapat memproduksi kurang dari beberapa lusin setiap tahun. Aku telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkannya. Keit Yates meratap. Terlalu banyak yang mendambakan palet. Lupakan mereka yang berasal dari keluarga peringkat pertama, bahkan keluarga peringkat teratas di seluruh negeri bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan palet. Keluarga Naiswell hanya bisa memproduksi kurang dari beberapa lusin. Bahkan kemudian, mereka perlu memberikan palet kepada pejabat pemerintah dan kepala militer. Akan dianggap beruntung jika bahkan 4 atau 5 dari mereka diedarkan di depan umum. Keit Yates telah menghabiskan banyak waktu dan usaha hanya untuk salah satu tonik paru otentik ini. Bagus bagus bagus. Nenek Yates benar-benar senang dan sangat bingung. Nilai benda ini sulit diperkirakan. Aku puas. Keit Yates menghela napas lega dan berkata. Sebenarnya, aku mendengar keluarga Naiswell masih memiliki satu palet kuno yang tersisa saat itu. Dikatakan bahwa palet yang diproduksi keluarga Naiswell sekarang tidak sebagus yang mereka buat saat itu. Akan lebih bagus jika aku bisa mendapatkannya. Sayang sekali bahwa palet di mata Master Naiswell lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia tidak akan berani mengeluarkannya. Kata Keit Yates, diliputi emosi yang dalam. Kerumunan semua mengangguk serempak. Alex Swift tersenyum dan menjawab. Tetua Yates, kamu tidak pernah puas dengan apa yang kamu miliki. Cukup banyak orang di pemerintahan Southlight ingin memiliki satu tonik paru otentik. Kamu hanya mengambil apa yang kamu miliki begitu saja. Tidak, aku di sini sebagai putranya. Sebagai seorang pria yang berbakti kepada ibunya, aku ingin memiliki palet asli untuknya. Keit Yates terus meratap. Harvey York tiba-tiba berdiri dan berkata. Bukankah aku sudah memberikan palet asli padanya? Mendengar kata-katanya, semua orang di aula tercengang. Bab 764. Pandangan semua orang tertuju pada Harvey York. Sekali lagi, dia menjadi pusat perhatian. Harvey York menunjuk bola lumpur yang dilemparkan ke tanah oleh tuan rumah dengan wajah lurus. Kerumunan memelototinya dengan jijik setelah melihat tindakannya. Menantu yang menumpang ini tidak tahu malu. Beraninya dia masih berbicara pada saat ini. Dia memberi semacam sampah. Beraninya dia mengatakan bahwa hadiahnya adalah palet asli setelah dia mendengar Keit Yates membicarakannya. Benda itu adalah keluarga peringkat pertama Southlight, Patriark Naiswell, bayi berharga Sane Naiswell. Dikatakan bahwa komandan pertama pasukan militer di Southlight memintanya sebelumnya tetapi tidak berhasil. Dia akan memberikan ini kepada menantu yang menumpang seperti Harvey York. Mengapa dia? Apakah karena dia kotoran? Harvey, apa yang sedang kau lakukan? Berhentilah bermain-main. Mandy hampir menangis. Tidak bisakah dia melihat apa yang terjadi sekarang? Mengapa dia masih menyebabkan keributan? Apakah dia masih berpikir bahwa keluarga kita belum cukup bertahan? Jika dia terus mempermalukan kita, kita akan langsung menuju pintu kematian.
Diam, kalian semua. Nenek Yates tiba-tiba berteriak. Mandy membeku, tidak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun. Simon dan Lilian sama-sama gemetaran, sama sekali tidak berdaya. Ibu, kamu tidak percaya apa yang dikatakan menantu yang menumpang ini kan? Keit Yates menunjukkan ketidakpuasan. Ini adalah tonik paru otentik terbatas yang dia terima setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Namun pria ini mengatakan bahwa dia memiliki palet asli. Dia menyerang harga diri Keit. Nenek Yates memelototi Harvey York dengan dingin dan berkata, "Bukankah dia mengatakan bahwa sampah yang dia berikan kepadaku adalah tonik paru otentik? Aku memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya sekarang." Benar. Mari kita lihat bagaimana menantu yang menumpang membuktikan dirinya. Semua orang mulai mengejek Harvey. Sejujurnya, Nenek Yates ingin berurusan dengan Harvey York sepenuhnya. Tindakan terbaik Harvey York pada saat itu adalah berlutut dan meminta maaf. Jika dia melakukannya, mungkin Nenek Yates masih akan memaafkannya. Jika tidak, dia akan habis. Kerumunan terbelah menjadi dua, membuat lorong. Harvey York dengan santai berjalan di depan dan mengambil bola lumpur kotor dari tanah. Dia menepuk bola beberapa kali. Kemudian, dia mengambil kertas tisu bekas yang berminyak dari meja makan terdekat untuk menyeka bola lumpur. Perilaku ini sangat menyedihkan. Semua orang menyaksikan semuanya, mual. Dia menyeka bola lumpur dengan kertas tisu bekas. Apakah kepalanya masih berfungsi? Namun, saat itu, kebingungan muncul di wajah Nenek Yates. Dia tiba-tiba teringat rumor lama. Dikatakan bahwa tonik paru otentik Sane Naiswell disegel oleh lilin kuno. Lilin ini perlu dibersihkan setiap hari dengan menggunakan minyak, atau akan rusak dan berjamur. Kertas tisu di tangan Harvey York penuh dengan minyak, dan cara dia menyeka bola lumpur itu mirip dengan rumor itu juga. Mungkin bola lumpur di tangannya adalah tonik paru otentik Sane Naiswell. Nenek Yates sedikit bersemangat saat itu. Dia menginginkan tonik paru otentik. Dia mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi jika dia memakannya juga. Bola lumpur Harvey York digosok dengan minyak, tindakannya terlihat sangat menjijikkan. Dia kemudian dengan santai meletakkan palet herbal di depan Nenek Yates sambil tersenyum. Palet ini adalah tanda kecil apresiasiku. Terimalah hadiahku ini. Palet herbal tampak sangat berminyak pada saat itu. Beberapa orang yang memperhatikan hampir muntah. Ekspresi Keit menjadi gelisah dan dia menggeram. Harvey, kau menghina keluarga Yates. Bab 765. Kerumunan yang melihat semuanya ingin datang dan menamparkan Harvey York sampai mati. Apa yang terjadi di sini? Kenapa pria ini sangat menjijikkan? Dia melakukannya dengan sengaja. Simon dan Lilian, yang telah melihat semuanya, tidak menginginkan apapun selain bersembunyi di bawah meja. Memalukan. Terlalu memalukan. Hal-hal sudah baik-baik saja sebelumnya, hal-hal sudah berlalu. Tapi kemudian bajingan ini mengklaim bahwa sampah di tangannya adalah tonik paru otentik. Bukankah dia takut ketahuan? Saat ini, Simon ingin mencekik Harvey sampai mati. Zack bangkit dari tempatnya dan berseru. Nenek Yates, aku akan mewakili Zimmer untuk membuat ancang-ancang. Pria ini, Harvey York, adalah menantu dari keluargaku. Namun, semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Mendengarkan Zack, para tamu lainnya memastikan bahwa palet yang tampak menjijikkan itu bukanlah tonik paru otentik. Ocehan meledak serempak dari seluruh kerumunan. Patriark Yates, kenapa kamu masih membiarkan pria seperti ini tinggal di sini? Bawa dia keluar. Ya, dia di sini hanya untuk membuat keributan. Orang seperti dia seharusnya tidak muncul di acara kelas atas seperti ini. Finn tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia segera berjalan ke arah neneknya. Nenek, aku akan membantumu membuang benda ini ke toilet. Atau yang lain, itu akan membuat bau seluruh tempat dan mencemari ruang makan kita. Pada saat ini, Nenek Yates tiba-tiba berseru. Berhenti. Dia tidak peduli bahwa palet itu kotor sama sekali. Dia mengambilnya dan mencium baunya. Dia kemudian mengenakan kacamata bacanya dan memeriksanya dengan cermat.
Dia sangat berhati-hati seolah-olah dia tidak ingin secara tidak sengaja memecahkan palet. Perlahan-lahan, wajahnya mulai menunjukkan senyum lebar yang datang dari dalam hatinya. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Mungkin palet itu memang yang asli. Setelah memeriksa palet selama beberapa menit penuh, Nenek Yates berdiri dengan tergesa-gesa dan mengambil kotak hadiah di tanah, gemetar, dan meletakkan kembali palet itu seolah-olah itu adalah harta karun. Harvey York mengangkat bahu, tersenyum. Aku ingin tahu apakah kamu menyukai hadiah yang telah aku siapkan untukmu. Aku menyukainya. Aku menyukainya. Aku menyukainya. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima sepanjang hidupku. Itu yang selalu aku inginkan. Nenek Yates memandang Simon dan Lilian dan berkata, menantumu tidak buruk. Aku suka dia. Datang dan kunjungi keluarga Yates kapan-kapan. Kata-katanya membuat semua orang di aula terkejut luar biasa. Tidak ada yang bisa kembali ke akal sehat mereka. Harvey York diinjak-injak oleh orang banyak. Sebelumnya, semua orang bisa menyerangnya. Hanya dalam beberapa saat, nilainya berubah dengan cepat. Mungkin dia memang memberikan tonik paru otentik sebagai hadiah. Simon dan Lilian nyaris tidak menjulurkan kepala mereka dari bawah meja, wajah mereka kaku. Bagaimana ini mungkin? Mandy Zimmer bingung. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan acara televisi tidak berjalan seperti ini. Finn meragukan apa yang dia dengar dan mau tidak mau bertanya. Nenek, mungkin kamu salah. Ini terlihat seperti sampah. Bagaimana ini bisa menjadi satu hal yang paling kamu inginkan? Bintik-bintik di wajah Nenek Yates membentang sejauh mungkin. Dia berseru dengan penuh semangat. Kalian semua memiliki terlalu sedikit pengetahuan. Kamu tidak akan pernah bisa melihat harta karun seperti ini seumur hidupmu. Bab 766. Finn Yates mau tidak mau bertanya. Nenek, apakah ini yang disebut tonik paru otentik? Ini tidak mungkin. Benda itu secara praktis setara dengan kehidupan Master Naiswell, dia tidak akan pernah menawarkannya kepada siapapun. Terlebih lagi, dia hanya menantu yang menumpang. Yang lain juga menyuarakan kesepakatan. Nenek Yates, kamu harus melihatnya dengan cermat. Ada banyak penipu akhir-akhir ini. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya. Ya, ini adalah obat dan bukan sesuatu untuk bercanda. Jika itu palsu, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan manfaat apapun darinya, kamu bahkan mungkin diracuni. Nenek Yates, orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang bisa memiliki tonik paru otentik. Keit Yates menyatukan alisnya dan berkata, Bu, tonik paru otentik milik Sane Naiswell itu bahkan bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh komandan pertama tentara, jadi bagaimana dengan orang lain? Tolong pikirkan baik-baik tentang ini. Keit cemas tentang masalah ini, jika ibu tuanya mempercayai kata-kata menantunya yang menumpang dan mengkonsumsi obat yang tidak diketahui dan palsu ini, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Nenek Yates mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan dingin dan memarahi. Kau tidak cukup mampu untuk mendapatkan benda ini ke tanganmu, dan sekarang kau berpikir orang lain tidak mampu sepertimu. Benda ini, aku telah melihat Sane Naiswell memamerkannya setidaknya 10 kali terakhir kali aku berada di pesta keluarga Naiswell, aku bahkan harus memegangnya beberapa kali. Aku dapat dengan aman memberitahumu bahwa palet ini adalah yang dilihat Sane seolah-olah itu adalah hidupnya sendiri. Meskipun aku tidak tahu mengapa itu ada di sini, itu yang asli. Mendengar kata-katanya, kerumunan menjadi hening karena tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang menatap Harvey York dengan bingung. Ini praktis sesuatu yang berharga seperti kehidupan Sane sendiri. Bagaimana Harvey bisa mendapatkannya? Ini baru saja keluar dari dunia ini. Nenek Yates memegang kotak hadiah di tangannya pada saat itu, tidak mau melepaskan tangannya sama sekali. Tepat pada saat itu, Finn tiba-tiba melangkah maju dan merebut kotak hadiah dari tangan Nenek Yates, dan menatapnya dengan intens. Nenek Yates langsung marah. Finn, apa yang kau lakukan? Bahkan Keit menjadi panik.
Finn, betapa kasarnya kau. Semua orang saling memandang. Apa yang Finn coba lakukan di saat seperti ini? Tanpa diduga, setelah melihatnya sebentar, Finn membalikkan tubuhnya untuk melihat Harvey dan berbicara dengan jelas. Katakan, dari mana kau mencuri barang ini? Katakan padaku sekarang, aku akan membantumu mengembalikannya. Melihat bagaimana kau mencoba bersikap baik kepada nenek, aku tidak akan menempatkanmu di balik jeruji besi. Mendengar itu, semua orang saling memandang dan segera merasa segar kembali setelah beberapa saat. Finn Yates bagaimanapun juga adalah naga dari keluarga Yates, dengan otak cerdasnya. Bagaimana mungkin menantu seperti Harvey bisa mendapatkan tonik paru otentik ini dari tangan Sane? Sane tidak akan pernah menjual barang ini, apalagi memberikannya kepada orang lain. Dan sekarang setelah benda ini ada di sini, hanya ada satu kemungkinan. Harvey mencurinya. Nenek Yates juga menenangkan dirinya saat dia menatap Harvey dengan dingin. Harvey, aku suka benda ini. Tapi kami Yates adalah keturunan pejabat negara yang mengutamakan martabat, kami tidak akan pernah mengambil apapun yang berasal dari tangan kotor, sebaik apapun itu. Katakan padaku, dari mana benda ini berasal? Mendengar ini, Simon Zimmer dan Lilian Yates yang tadi bersemangat mulai memucat lagi. Dicuri. Apakah Harvey pergi dan mencuri sesuatu? Bab 767. Mandy Zimmer juga gemetar putus asa. Dia bisa menerima kenyataan bahwa suaminya sombong dan tidak berhasil. Tetapi dia tidak akan pernah menerima bahwa suaminya adalah seorang pencuri. Pada saat itu, bahkan wajah Keith Yates menjadi gelap ketika dia berbicara. Harvey York, sekarang komandan kedua dari kantor polisi umum Southlight dan komandan pertama dari kantor polisi Buckwood ada di sini. Pada saat seperti ini, kau lebih baik mengklarifikasi masalah ini. Masih belum terlambat untuk mencabut kesalahanmu. Ini bukan karena bagaimana pemahaman Keith terhadap Harvey, itu hanya karena jika masalah seperti sesuatu yang dicuri muncul dalam upacara ulang tahun nenek Yates, reputasi keluarga Yates akan sia-sia. Jadi sekarang hal terbaik yang harus dilakukan adalah membuat Harvey mengembalikan barang itu sambil berharap Sane Naiswell menerima permintaan maafnya. Hanya pada saat itu, dampak negatif yang timbul dari insiden ini akan dikurangi sejauh mungkin. Di luar dugaan semua orang, Harvey terkekeh dan meyakinkan. Nenek Yates, aku bisa meyakinkanmu bahwa asal-usul benda ini sebersih kain putih. Ini jelas bukan sesuatu yang dicuri. Kamu harus memilikinya sesegera mungkin, tidak ada yang akan terjadi bahkan jika kamu memakannya sekarang. Benarkah itu? Mendengar itu, Nenek Yates tertegun sejenak, dia mungkin ingin memiliki tonik paru ini untuk dirinya sendiri. Tentu saja benar, benda ini diberikan kepadaku oleh Sane Naiswell sendiri. Cynthia juga ada di sana bersamaku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya. Jawab Harvey acuh tak acuh. Cynthia, ada apa? Memiliki begitu banyak pasang mata padanya, Cynthia sedikit gugup tetapi masih menceritakan seluruh kejadian kepada semua orang. Mendengarkan keseluruhan cerita, semua orang tidak bisa tidak mencuri pandang dari Harvey. Keberuntungan macam apa itu? Semua Zimmer tercengang, mungkinkah ini nyata? Ini praktis pemberian Tuhan bukan? Jadi itu artinya, untuk menunjukkan permintaan maaf pada Cynthia, Sane hanya memberimu benda ini sebagai kompensasi sebagai hadiah. Dan kalian berdua bahkan tidak melihatnya dengan benar sebelum menawarkannya sebagai hadiah ulang tahun. Setelah melalui seluruh kejadian itu, Finn tampak seperti menelan setumpuk kotoran. Dan Keith juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sesuatu yang mereka bangun begitu banyak koneksi tetapi masih tidak berhasil mendaratkan tangan mereka di atasnya, dan sekarang itu begitu mudah direbut oleh menantu yang menumpang ini. Apa logika dari ini? Jadi itulah yang terjadi. Aku pikir kau memiliki status khusus. Jadi, itu benar-benar keberuntungan ya. Kau mendapatkan barang favoritku sebagai kompensasi, tidak buruk sama sekali. Untuk tidak mengatakan apa-apa tapi aku sudah mengakui berbaktinya anakmu sekarang. Nenek Yates menyeringai,
Selama sumbernya benar maka semuanya akan baik-baik saja, tidak peduli bagaimana itu diperoleh. Bahkan jika itu hanya keberuntungan bagi Harvey, itu tidak terlalu menjadi masalah. Zack Zimmer tidak bisa mengucapkan apa-apa saat dia duduk setelah beberapa saat dalam kekalahan, dia berbicara dengan suara rendah. Siapa yang mengira bahwa sampah ini akan memiliki keberuntungan seperti itu? Kakek Zimmer meliriknya dengan dingin. Jika bukan karena dia yang memutuskan sendiri dan mengumumkan bahwa Harvey tidak ada hubungannya dengan Zimmer, mereka bahkan mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terhubung dengan Yates. Sungguh pria yang tidak berguna. Harvey melanjutkan. Nenek, jika kamu menyukai hal ini, aku dapat mengunjungi Nicewell untuk meminta lebih banyak dari Master Nicewell dan melihat apakah dia memiliki lebih banyak dari ini atau tidak. Apa? Kau bisa mendapatkan lebih banyak dari ini? Nenek Yates tercengang. Finn mendengus dengan puff. Harvey, hanya karena keberuntunganmu kau berhasil mendaratkan tanganmu di benda ini. Dan sekarang kau pikir dengan mengandalkan perselisihan sebelumnya, kau dapat meminta apapun yang kau inginkan dari keluarga Nicewell. Apa yang kau pikirkan? Apakah kau mengigau? Bab 768. Harvey York berbicara dengan serius. Jika Sane Nicewell memiliki lebih dari ini, pasti dia akan memberikannya kepadaku jika aku memintanya. Dia tidak hanya mengudara. Dengan statusnya saat ini, Sane akan menunjukkan rasa hormat jika dia memintanya. Baiklah, Harvey, aku mengerti betapa berbaktinya kamu. Nenek Yates berpikir Harvey masih ingin membual lebih banyak saat dia memotongnya. Tidak peduli apa, aku berterima kasih atas niatmu. Kemudian, Nenek Yates bahkan menunjuk ke arah Simon Zimmer, Lillian Yates, dan Mandy Zimmer dan berkata, "Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Datang dan duduk di hadapanku sekarang. Sungguh kabar baik." Simon dan dua lainnya masih linglung saat mereka berjalan untuk duduk di meja tempat Nenek Yates berada. Nenek Yates tersenyum dan berkata, "Sekarang semua orang di sini, aku akan mengumumkan sesuatu sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, putri sulungku, Lillian, dan keluarganya secara resmi kembali sebagai bagian dari keluarga. Dengan nama keluarga Yates, aku harap semua orang akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka jika sesuatu terjadi mulai sekarang." Air mata kegembiraan mengalir di wajah Lillian saat dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan pernah diterima oleh keluarga Yates lagi. Simon sama bersemangatnya. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut Nenek Yates, dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa Simon Zimmer akan didukung oleh keluarga Yates. Melihat betapa bahagianya orang tuanya, Mandy juga tersenyum lebar. "Simon, Lillian, meskipun menantumu yang menumpang tidak melakukan banyak hal. Tapi hatinya yang berbakti adalah sesuatu yang patut disyukuri, kalian harus memperlakukannya dengan baik." Nenek Yates masih menganggap Harvey bukanlah orang yang berprestasi. Tapi sekarang, Harvey memberinya tonik paru otentik, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia lupakan dan bahkan memohon untuk itu selama bertahun-tahun. Harvey mungkin hanya menantu yang menumpang, tetapi pada saat seperti ini, bahkan jika itu adalah tumpukan kotoran anjing di tanah, itu akan menyenangkan mata para Yates sekarang. Mendengar kata-kata itu, Simon dan Lillian masih sangat gembira. "Harvey, kau akhirnya menjadi sesuatu. Kami telah menganiayamu sekarang. Ayah, ibu, asalkan kalian bahagia." Harvey tersenyum. Pada saat itu, Simon dan Lillian akhirnya menegakkan punggung mereka saat mata mereka menjelajahi ruangan. Siapa yang berani melihat mereka sebagai lelucon sekarang? Meskipun itu karena keberuntungan menantu laki-laki mereka sehingga mereka bisa duduk di sana. Bagaimanapun, mereka mendapatkan pengakuan Nenek Yates. Dan itu akan menjadi modal mereka. Itu menunjukkan betapa mampunya mereka. Saat itu, para Zimmer sangat menyesal sehingga mereka hampir muntah darah. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan, jika tidak, mereka pasti akan maju dan memanfaatkan kesempatan ini sebanyak yang mereka bisa.
Sementara itu, Keit dan Tania Yates tidak banyak bicara. Salah satunya karena Nenek Yates telah berbicara. Kedua, karena hadiah Harvey memang berharga. Tetapi jika mereka berpikir menggunakan hadiah ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari keluarga Yates, mereka melampaui sambutan mereka. Itu sebabnya keluarga Keit dan Tania tidak begitu khawatir. Tidak lama kemudian, itu adalah acara perjamuan berikutnya. Tiba-tiba, seorang pelayan berjalan dengan tergesa-gesa dari luar untuk melaporkan sesuatu. Kepala, beberapa orang mengemudi dengan beberapa Audi A6, pengemudi mengatakan bahwa bos mereka mengirimkan keinginan mereka kepada Nenek Yates. Keit mengerutkan alisnya dan bertanya. Siapa mereka? Ini Sheldon Xavier dari Southlight dan Tuan Kyle Quinlan. Keit hampir melompat mendengar berita itu. Orang-orang dari kantor polisi itu bahkan berdiri satu demi satu. Betapa bagusnya koneksi yang dimiliki keluarga Yates. Bab 769. Nenek Yates menyeringai lebar dan berkata, Keit, kamu luar biasa, kamu bahkan berhasil mengundang Sheldon Xavier dari Southlight dan Tuan Kyle Quinlan. Sungguh suatu kehormatan bagi seorang wanita tua seperti aku. Para Yates lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke Keit Yates dengan penuh semangat dan berseru. Kepala Yates, kamu luar biasa. Seseorang, yang terhormat seperti mereka, akan datang untuk merayakan ulang tahun Nenek Yates. Bagaimana kamu melakukannya? Sepertinya tidak akan lama sebelum keluarga Yates menjadi keluarga kelas atas lainnya. Saat itu, seluruh keluarga Yates merasa bangga pada diri mereka sendiri. Ini adalah hal yang sangat terhormat. Para tamu semua memiliki ekspresi iri dan kekaguman di wajah mereka juga. Belum lama ini, dikatakan bahwa hanya Kyle Quinlan, komandan kedua Southlight yang ada di pesta ulang tahun Nenek York, yang pergi dengan terburu-buru setelah hadir. Dan sekarang pada upacara ulang tahun Nenek Yates, komandan pertama dan kedua akan berada di sini. Ini menunjukkan bahwa keluarga Yates lebih bergengsi daripada keluarga York. Meskipun Nenek Yates terus mengatakan bahwa itu adalah kehormatan yang mendalam bagi dirinya sendiri untuk menerimanya, dia sangat gembira sehingga matanya sudah menyipit. Keit, katakan padaku bagaimana kamu melakukannya. Kejutan yang luar biasa ini. Keit tidak merasakan apa-apa selain kebingungan. Tetapi dengan statusnya, dia tidak bisa kehilangan kehormatannya sekarang. Dia menjawab dengan rendah hati. Beberapa hari yang lalu, aku hanya membawa masalah ini kepada kedua pria itu. Siapa sangka mereka mengingatnya. Di sisi lain, Harvey York memegang ponselnya tanpa suara. Belum lama ini, Yvonne Xavier mengirim pesan kepadanya yang mengatakan bahwa Sheldon memiliki beberapa masalah mendesak untuk didiskusikan dengannya. Harvey tidak keberatan dan hanya menjawab dengan teks yang mengatakan dia akan bertemu dengan Sheldon setelah jamuan ulang tahun di Buckwood Hotel. Dan Sheldon Xavier berhasil sampai di sini. Dengan Kyle Quinlan bersamanya, sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi. Setelah memikirkannya sebentar, Harvey hendak keluar dan melihat apa yang diinginkan Sheldon. Melihat bagaimana Harvey berdiri, Nenek Yates mengetuk kepalanya dengan ringan dan berseru. Apa yang kalian semua lakukan dengan duduk di sana? Ayo keluar dan sambut dua tamu terhormat kita. Mendengar perintah Nenek Yates, seluruh keluarga Yates berdiri dan menuju pintu masuk utama. Nenek Yates terkekeh dan berkata, Keit, mulai sekarang jika orang-orang terhormat ini akan datang, kamu harus memberi tahu kami sebelumnya, kami tidak boleh kehilangan sopan santun dengan membiarkan mereka menunggu di luar. Pada saat ini, Nenek Yates bahkan lebih bahagia daripada sekarang ketika dia mendapatkan tonik paru otentik. Tonik paru bisa membuatnya hidup beberapa tahun lebih lama. Tapi kedatangan dua tamu ini mungkin bisa lebih meningkatkan reputasi keluarga Yates. Saat itu, Nenek Yates sudah melupakan masalah dengan Harvey. Melihat ini, Simon Zimmer dan Lillian Yates menjadi sedikit pahit. Mereka menjadi pusat perhatian semua orang beberapa menit yang lalu. Siapa yang mengira bahwa Keit mendapatkan semua perhatian kembali pada dirinya sendiri? Keduanya tidak bisa membantu tetapi menghela nafas.
Seekor burung pegar belaka tidak bisa bersaing dengan burung phoenix. Tidak peduli seberapa bagus penampilan Harvey kali ini, itu semua karena keberuntungannya. Lihatlah Keith dan keluarganya, itulah yang mereka sebut koneksi dan kemampuan yang sebenarnya. Oke. Saat itu, kerumunan sudah berkumpul di pintu masuk besar. Sheldon dan Kyle yang masih duduk tegak di dalam mobil menjadi tercengang saat melihat pemandangan itu. Mereka hanya ingin bertemu Harvey untuk sesuatu yang mendesak. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Sheldon tiba-tiba menepuk kepalanya. Old Quinlan, aku lupa, beberapa hari yang lalu Keith mengatakan bahwa ibunya mengadakan pesta ulang tahun yang megah dan mengundang kita. Aku tidak berharap pria itu memiliki beberapa hubungan dengan keluarga mereka. Bab 770. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kyle Quinlan merasa agak canggung. Mereka ada di sini untuk menyelesaikan beberapa masalah dan bahkan tidak berpikir untuk membawa hadiah apapun. Sekarang bahkan Nenek Yates keluar menyambut mereka. Akan aneh jika mereka tetap di dalam mobil kan? Keduanya saling melirik sejenak dan tersenyum tak berdaya sebelum melangkah keluar dari mobil. Sheldon Xavier kemudian memberi selamat ke depan dan berkata, Nenek Yates, aku datang tanpa diundang jadi aku berharap kamu beruntung dan bahagia. Kyle menambahkan, aku berharap nenek sehat selamanya. Nenek Yates sangat gembira sehingga dia berseru, hebat, berkali-kali. Keluarga Yates adalah keturunan pejabat negara sehingga mereka memahami undang-undang kedua pria itu dengan sangat baik. Yang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Yates karena jaraknya terlalu besar. Mereka membuat keluarga merasa sangat terhormat dengan mengirimkan keinginan mereka. Bahkan jika mereka tidak berniat memberikan hadiah ulang tahun sama sekali, Nenek Yates tidak keberatan. Kehadiran mereka adalah hadiah ulang tahun yang paling terhormat untuknya. Keith di sisi lain merasa sedikit canggung ketika dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Tuan-tuan, aku baru saja membicarakan ini terakhir kali dan tidak mengirimi kalian surat undangan, tetapi kalian masih berhasil sampai di sini, tolong jangan pedulikan tentang sopan santunku. Sheldon menatap Kyle. Kyle menjadi tidak berdaya ketika dia mencoba terdengar baik. Keith, hari ini kami memiliki sesuatu untuk diselesaikan dan lewat di sini, kami hanya datang untuk menyapa setelah mengingat masalah ini, kami tidak akan masuk dan bergabung dengan kalian, kalian semua harus melanjutkan dan bersenang-senang. Nenek Yates bertanya, apakah kalian memiliki hal-hal yang mendesak? Ya itu betul. Kami di sini untuk bertemu orang penting. Jawab Kyle. Mendengar itu, seluruh keluarga Yates menjadi kaget. Tokoh besar macam apa yang akan membuat kedua pihak berwenang keluar dan bertemu langsung dengannya? Kyle hendak berjalan dan menyapa Harvey tetapi dihentikan oleh Sheldon. Sebaliknya, mereka naik kembali ke mobil dan pergi ke gerbang Bakwood Hotel untuk menunggu. Setelah dua tamu terhormat itu pergi, upacara ulang tahun Yates berlanjut. Saat itu, sikap Nenek Yates terhadap Mandy Zimmer dan keluarganya kembali dingin. Topik upacara kembali fokus pada Keith, beberapa bahkan menduga bahwa dia mungkin akan dipromosikan. Harvey tidak terlalu mempermasalahkannya. Yvonne mengirim dua pesan lagi mengatakan bahwa kakeknya akan menunggunya di luar dan bahwa masalah itu mendesak. Harvey merasa sedikit malu karena mereka berdua menunggunya terlalu lama, jadi dia tidak peduli dan mulai melahap meja makanan di depannya. Menyaksikan bagaimana dia memakan semua makanan, semua orang memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Harvey tampak seolah-olah dia belum pernah makan sesuatu yang enak sebelumnya, seperti seorang pengemis yang lapar. Lagi pula, itu hanya keberuntungannya, dia sama sekali tidak mampu. Bahkan ada seseorang yang terhormat seperti Alex Swift di meja yang sama dengan mereka, cara dia makan hanya mempermalukan Nenek Yates. Nenek Yates tidak senang tentang itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Harvey memberinya apa yang diinginkannya. Akhirnya, Harvey menjadi kenyang. Dia bersendawa keras ketika dia berbicara dengan Mandy tentang sesuatu, sebelum pergi mendahului yang lain. Melihat ini, semua orang menghela nafas.
Keit segera meminta para pelayan untuk mengganti semua hidangan di atas meja. Baru setelah itu dia melihat Simon dan berkata dengan sabar. Kakak ipar, lain kali ketika datang ke acara-acara seperti ini, jangan bawa menantu laki-lakimu yang menumpang lagi. Seseorang yang menjadi sombong hanya karena keberuntungan tidak akan memiliki masa depan yang baik. Wajah Simon langsung menjadi gelap, mereka akhirnya dikenali oleh Nenek Yates, tetapi karena Harvey, mereka menjadi lelucon di mata semua orang lagi. Saat itu, Harvey sudah sampai di gerbang Bakwood Hotel sambil membuka pintu mobil dan langsung melangkah masuk ke dalam Audi A6.